strategi yang nanti tujuannya ketika ibu sudah melakukan pembelajaran di kelas, ibu bisa lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran yang ibu lakukan lebih menarik. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait pembelajaran yang akan ibu lakukan. Apakah ibu bersedia? Baik, Wiwi. Yang pertama, terkait tujuan pembelajaran yang nanti ingin ibu capai apa? Di sini tujuan pembelajaran ada 3 ya Bu ya. Pertama, peserta didik itu mampu menemukan maksud dari kalimat yang mengandung kata-kata sulit. Kemudian dia mampu memahami informasi penting dan menarik dari teks, nanti dia kan teks deskripsi. Kemudian peserta didik ini mampu memahami ciri-ciri dan tujuan dari Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai di teks deskripsi ya tadi ya Bu. Baik, yang untuk pertanyaan kedua mengenai area pengembangan. Area pengembangan yang akan dikembangkan oleh Bu Yuri yang mana? Nah, yang pertama itu metode dan cara pengajaran di kelas agar mudah dipahami dan bermakna bagi peserta didik di kelas. Kemudian bagaimana nanti menghadapi murid yang berbeda karakter. Jadi ada 2 ya, bagaimana nanti menghadapi murid yang berbeda karakter di dalam kelas. Yang ketiga, pertanyaan dari saya, dalam melaksanakan pembelajaran nanti, ibu menggunakan model pembelajaran Model pembelajaran nanti yang digunakan yaitu cooperative learning, yaitu peserta didik ini nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan hasil kelompok itu dipresentasikan. Jadi nanti mereka akan berkelompok dan hasil dari tugas kelompoknya akan dipresentasikan. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai strategi pembelajaran yang akan ibu laksanakan. Strategi pembelajarannya itu kooperatif ya. Nanti menempatkan peserta didik ini kan terdiri dari 4 atau 5 kelompok dan masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas untuk dikerjakan bersama-sama. Jadi terdiri dari 4 atau sampai 5 orang peserta didik dalam satu kelompok ya Ibu. Ya, yang kelima ini Bu terkait penilaian. Penilaian yang nantinya ibu lakukan seperti apa ya Ibu? Yang pertama itu individual, memberikan tes formatif atau memberikan kuis kepada peserta didik. Yang kedua penilaian kelompok, apakah nanti hasil dari diskusi kelompok itu telah sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Jadi ada 2 penilaian individu dan penilaian kelompok. Yang terakhir di pertanyaan dari saya, sasarannya kelas berapa? Terus harinya kapan dan ibu pada jam keberapa? Sasarannya itu kelas 7 itu jam 3 jam pertama, harinya hari Selasa. Jadi hari Selasa ya Ibu. Besok ke Selasa depan ya? Iya. Oke Ibu, baiklah. Saya rasa cukup untuk observasi hari ini. Saya ingin tahu nanti area pembelajaran, arah pembelajaran Ibu, karena nanti yang akan saya amati juga berkaitan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya harap nanti Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajarannya dengan maksimal sesuai dengan yang Ibu telah rencanakan tadi. Sampai ketemu di hari berikutnya ketika pasca observasi dan observasi ya Bu Lili. Terima kasih Bu Lili atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita kelas, silakan pimpin doanya. Duduk, siap. Berdoa mulai. Untuk pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang ada itu puisi rakyat. Siapa yang tahu apa itu pengertian puisi rakyat? Coba angkat tangan. Dan silakan Vivi. Puisi rakyat adalah karya sastra yang bersifat turun-temurun. Nah, itu yang puisi rakyat itu karya sastra yang bersifat turun-temurun dari zaman dahulunya sampai pada saat sekarang ini. Kemudian apa saja jenis-jenis puisi rakyat itu? Siapa yang tahu jenis-jenis puisi rakyat? Ada coba Febri. Ada pantun. Kalian secara berkelompok nanti akan menentukan makna atau kata-kata sulit yang ada di dalam buku paket bahasa Indonesia. Yang kedua, kalian itu peserta didik mampu menentukan atau menjabarkan arti dari kata-kata sulit ini menjadi sebuah kalimat. Yang
kedua. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan ciri-ciri dan tujuan dari teks deskripsi. Dan ada paham itu tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Dan sebelum masuk ke pembelajaran lagi, ada beberapa pertanyaan. Ini yang tahu nanti angkat tangan. Tahu nggak anak-anak ibu bahwa di Indonesia ini memiliki banyak berbagai macam keindahan alam, bisa budaya, suku. Sekarang tahu apa saja keindahan alam yang ada di Indonesia? Nah, silakan Jihan. Candi Borobudur dan Pulau Komodo. Nah, Candi Borobudur dan Pulau Komodo itu termasuk keindahan alam yang ada di Indonesia. Kemudian pernah ada anak-anak ibu ini melihat di media sosial atau itu di YouTube, televisi atau HP, ada nampak orang pergi ke suatu tempat objek wisata. Mereka kan pergi ke sana, kemudian mereka di sana ada melakukan foto, mengunjungi tempat-tempat yang bersih. Gambar yang pertama, ini ada gambar yang kedua. Ini ada gambar yang ketiga. Gambar ini ada juga di buku paket bahasa Indonesia. Sekarang ini ada beberapa pertanyaan. Siapa yang dapat tangan ini? Apa yang kalian bayangkan ketika mendengarkan kata jelajah Nusantara? Siapa yang tahu angkat tangan? Silakan Febri. Kegiatan menjelajahi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau ada kata jelajah Nusantara berarti kita menjelajahi pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang kedua, ya, apa namanya itu? Misalkan seperti parfum, mereka mempromosikan parfum tersebut kepada orang banyak, misalkan wanginya seperti apa, dari harganya, bentuknya. Jadi mereka mendeskripsikan. Jadi apa kira-kira teks deskripsi itu apa pengertiannya? Berarti mereka mengajak orang lain untuk membeli produk yang mereka yang mereka deskripsikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kesimpulan kami tadi. Yang pertama akan dibacakan oleh Jelaskan suaranya. Jelaskan lagi suaranya. Bisa dia bacakan. Dua foto artinya berfoto. Seinir artinya kenang-kenangan. Rajin artinya rajin bekerja. Kesimpulannya wisata Patungan Serong yang terletak di Aceh sangat indah. Langsung saja jawaban nomor 1 gitu. Jawaban nomor 1, Rafa menghabiskan kegiatannya bersama keluarganya. Jawaban nomor 2, Desa Aceh. Jawaban nomor 3, dia sering membaca di internet. Jawaban nomor 4, indah, sejuk dan nyaman. Jawaban nomor 5, melakukan sebuah foto dan setiap dari kuliner yang ada di dan jawaban nomor 6, jangan merusak dan mengganggu barang-barang yang ada di Kembali, saya menanggapi. Jawabannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Dari yang Cukup, mulai. warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembelajaran yaitu sebelumnya. Di sini ada beberapa
berbeda ya Bu, karena tentunya